Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Aljabar Abstrak. Sekarang akan membahas terkait homomorfisme dan isomorfisme grup dengan dosen pengampu Ibu Masruratul Laili, MSc. Nah, sekarang kita ketemu dengan pemateri-pemateri. Di sini yang akan menjelaskan terkait isomorfisme dan homomorfisme, yaitu yang pertama ada Hilwatut Tilawah dengan NIM T201870003 dan Noval Maulana dengan NIM T201870020, serta ada juga Dewi Fatma Kumala dengan NIM T201870036. Materi pertama yaitu homomorfisme. Apa itu homomorfisme? Secara definisi, jika G suatu grup dengan operasi bintang dan G aksen suatu grup dengan operasi pagar, maka pemetaan F yang memetakan G ke G aksen disebut homomorfisme jika dan hanya jika untuk setiap A dan B elemen G berlaku FA bintang B sama dengan FA pagar FB. Artinya, untuk homomorfisme berarti ada dua grup, yaitu grup G dengan operasi bintang dan grup G aksen dengan operasi pagar. Dan juga ada fungsi yang memetakan dari G ke G aksen. Terus bisa dikatakan homomorfisme jika hanya jika FA bintang B pada G pertama pada G itu sama dengan FA pagar FB pada G aksen. Baik, karena mungkin definisi masih sulit dipahami, kita lanjut pada contoh soal. Contoh pertama, diberikan grup G adalah grup dengan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, dan grup G aksen adalah himpunan kelipatan dua bilangan bulat atau dua kali bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dengan fungsinya yaitu fx sama dengan 2x plus 4. Apakah F homomorfisme? Nah, untuk mengetahui F itu morfisme atau tidak, kita kembalikan ke definisi bahwa FA bintang B pada G sama dengan FA pagar FB pada G aksen. Nah, kebetulan G dan G aksen ini operasinya sama, yaitu penjumlahan. Jadi kita akan buktikan bahwa FA tambah B pada G itu sama dengan FA plus FB pada G aksen. Kita kerjakan dulu dari G. FA kita ambil sembarang A, B dari G pertama. Maka didapatkan FA plus B itu sama dengan ketika dimasukkan ke fungsi 2 kali A plus B ditambah 4. Maka hasilnya 2A plus 2B plus 4. Ini untuk sembarang bilangan A dan B elemen G. Lalu kita ambil sembarang bilangan AB elemen G aksen, maka didapatkan FA ketika dimasukkan ke fungsi menjadi 2A plus 4 dan FB itu sama dengan 2B plus 4. Nah, ketika dijumlahkan antara FA dan FB, maka 2A plus 2B plus 8. Nah, ini antara G dan G aksen ini berbeda, jadi tidak memenuhi definisi. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya ada di 4. Jika FA plus B itu plus 4 dan sedangkan FA plus FB itu plus 8. Jadi FA plus B tidak sama dengan FA plus FB, sehingga akibatnya F bukan homomorfisme. Lanjut pada contoh kedua. Diberikan grup G adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan grup G aksen adalah himpunan bilangan real kecuali 0 dengan operasi perkalian. Fungsi f
memetakan G ke G aksen didefinisikan sebagai fx sama dengan 2 pangkat x. Apakah f merupakan homomorfisme? Ingat, untuk mengetahui bahwa f itu morfisme atau tidak, itu kembali ke definisi. Karena grup G itu operasinya penjumlahan dan grup G aksen itu operasinya perkalian, maka yang akan kita buktikan bahwa FA plus B sama dengan FA kali FB. Kita kerjakan dari G. Ambil sembarang A, B elemen dari G, sehingga FA plus B sama dengan 2 pangkat A plus B. Untuk sembarang A, B elemen G. Sehingga dari sifat-sifat perpangkatan, maka didapatkan 2A plus B sama dengan 2A kali 2B. Nah, kita kerjakan yang G aksen. FA sama dengan 2 pangkat A. FB sama dengan 2 pangkat. Sehingga FA kali FB sama dengan 2 pangkat A kali 2 pangkat B. Berarti menunjukkan bahwa FA plus B sama dengan FA kali FB. Maka, karena hal itu, F merupakan homomorfisme. Di dalam homomorfisme ada yang namanya kernel homomorfisme yang didefinisikan. Misalkan fungsi f memetakan G ke G aksen adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari f adalah semua x elemen G di mana fx elemen E. Kernel dari f dinotasikan dengan ker f. Sorry, ini salah tulisan. Maksudnya apa? Maksudnya kernel dari f adalah semua anggota G yang dibawa ke identitas pada G aksen. Mungkin definisi masih ngambang, sulit dimengerti. Kita lanjut pada contoh. Untuk contoh pertama, kita kembali ke slide saya sebelumnya. Untuk contoh pertama, itu kan bukan homomorfisme. Jadi kalau bukan homomorfisme, itu tidak ada kernel homomorfisme. Yang ada kernel homomorfisme itu cuma homomorfisme itu sendiri. Nah, kita pada contoh 2 yang sudah dibahas di slide sebelumnya, kita sudah buktikan bahwa F-nya ini merupakan homomorfisme. Jadi kita akan tentukan ker F-nya. Yang kita cari itu ker F-nya. Jadi kita ambil sembarang A elemen G, maka didapatkan FA sama dengan 2A. Lalu secara definisi kita akan bawa elemen G itu ke identitas pada grup G aksen. Kita cari dulu identitas dari grup G aksen itu apa. Karena G aksen ini perkalian, maka identitas dari perkalian adalah 1. Jadi 2A itu sama dengan 1. Lalu apa nilai A-nya? Nilai A-nya sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dapatkan ker F-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan teorema yang mengatakan bahwa 0 ini kan merupakan identitas pada grup G. Ini sesuai dengan teorema yang mengatakan bahwa identitas pada grup G itu akan dibawa kepada identitas di grup G aksen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatma Kumala, NIM T 2018-7036, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomorfisme grup. Definisi isomorfisme grup. Kita bisa mengatakan bahwa isomorfisme grup adalah homomorfisme yang bersifat bijektif. Nah, kemudian kita bisa katakan
jika ada suatu isomorfisma dari G ke G aksen, maka bisa kita katakan bahwa G isomorfisma G aksen dan dinotasikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa dua grup adalah isomorfisma. Misalkan kedua grup tersebut adalah G dan G aksen. Ada 4 langkah untuk membuktikan bahwa grup G isomorfisma ke suatu grup, yaitu ke grup G aksen. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan suatu pemetaan. Dan yang kedua, kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan homomorfisma. Dan yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan injektif. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan sebuah surjektif. Langsung saja. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu misalkan G sama dengan bilangan real positif terhadap perkalian dan G aksen sama dengan bilangan real terhadap penjumlahan. Buktikan pemetaan Pi terhadap G ke G aksen yang didefinisikan oleh Px sama dengan log X merupakan suatu isomorfisme grup. Langkah pertama, kita definisikan suatu pemetaan dari G ke G aksen yang mana pemetaan tersebut harus bersifat homomorfisme. Misalkan X, Y himpunan bagian dari G yang memiliki sifat X sama dengan Y. Jika dua unsur di G adalah unsur yang sama, maka hasil pemetaannya pun sama. Misal, Px sama dengan log X berdasarkan definisi ini, dan Py akan menghasilkan log Y juga. Karena Py ada di G, maka akan berlaku Py sama dengan log Y karena X sama dengan Y. Jadi Pi ini merupakan suatu pemetaan. Yang kedua, buktikan bahwa Pi merupakan homomorfisme. Ambil sembarang X, Y himpunan bagian dari G sehingga Px sama dengan log X dan Py sama dengan log Y. Karena kita mempunyai sifat yaitu X sama dengan Y. Selanjutnya, Pi X kali Y sama dengan log X kali Y. Sama dengan, kita bisa jabarkan seperti ini. Log X ditambah log Y sama dengan Px ditambah Py. Jadi, Px kali Y sama dengan Px ditambah Py. Sehingga Pi merupakan sebuah homomorfisme. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan injektif. Ambil sembarang X, Y himpunan bagian dari G. Nah, jika Px sama dengan Py, maka log X sama dengan log Y. Sehingga X sama dengan Y. Jadi Px sama dengan Py karena X sama dengan Y. Sehingga Pi merupakan suatu injektif. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuktikan bahwa Pi merupakan surjektif. Ambil sembarang X aksen himpunan bagian dari G aksen. Nah, pilih X himpunan bagian dari G hingga Px sama dengan X aksen. Ambil X sama dengan 10 pangkat X aksen, maka Px sama dengan 10 log
10 pangkat X aksen sama dengan X aksen. Jadi setiap X aksen ini sama dengan G aksen. Untuk setiap X himpunan bagian dari G, maka X sama dengan 10 pangkat X aksen ini merupakan pi X sama dengan X aksen, sehingga pi adalah surjektif. Nah, dapat disimpulkan bahwa pi adalah isomorfisme, atau kita bisa sebutkan bahwa pi merupakan homomorfisme yang bijektif. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang isomorfisme grup. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teorema homomorfisme dan isomorfisme grup. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teorema homomorfisme grup. Pada teorema 3 menjelaskan bahwa jika pi fungsi G memetakan pada G bar homomorfisme grup, maka ker pi merupakan subgrup normal dari G. Nah, untuk pembuktiannya di sini, karena elemen bar subgrup dari G bar, maka berdasarkan teorema ker pi dan pi inverse elemen bar merupakan subgrup dari G. Untuk menunjukkan bahwa ker pi normal di G besar, berdasarkan teorema cukup ditunjukkan GHG inverse elemen ker pi untuk setiap G elemen G besar dan H elemen ker pi. Ambil sebarang G elemen G besar dan H elemen ker pi. Diperoleh pi GHG inverse pi sama dengan pi G pi H pi G inverse. Nah, kita dapat pi G elemen bar pi G inverse sama dengan pi G dikali pi G inverse. Nah, itu menghasilkan elemen bar itu sendiri. Jadi GHG inverse elemen ker pi, sehingga terbukti bahwa ker pi normal di G. Selanjutnya masuk pada teorema isomorfisme grup. Pada teorema 6.3 menjelaskan bahwa sifat-sifat isomorfisme dalam grup. Misalkan pi adalah suatu isomorfisme dari grup G ke grup G bar. Kemudian ada 4 di sini. Yang pertama, pi inverse adalah isomorfisme dari G bar ke G. Yang kedua, G adalah abelian dari jika dan hanya jika G bar adalah abelian. Yang ketiga adalah G adalah siklik dari jika dan hanya jika G bar siklik. Dan yang terakhir, jika K besar adalah subgrup dari G, maka pi K besar sama dengan pi K kecil, di mana K kecil elemen K besar adalah subgrup dari G bar. Bukti, kita buktikan satu persatu ya. Tadi kan ada 4, jadi kita urut dari nomor 1. 1 yaitu pi inverse adalah isomorfisme dari G bar ke G. Karena pi pemetaan fungsi G ke G bar isomorfisme, maka pi fungsi bijektif. Akibatnya pi inverse juga fungsi bijektif. Akan ditunjukkan pi homomorfisme. Ambil sembarang UV elemen G bar, maka terdapat A, B elemen G, sedemikian sehingga pi A sama dengan U dan pi B sama dengan V. Akibatnya pi inverse U sama dengan A dan pi inverse V sama dengan B. Perhatikan bahwa UV sama dengan pi A pi B sama dengan pi A kali B, sehingga kita peroleh pi inverse UV sama dengan
A kali B. Selanjutnya, perhatikan bahwa P inverse UV sama dengan Q inverse U Q inverse B sama dengan AB. Nah, oleh karena itu, P inverse fungsi dari fungsi G bar memetakan ke G homomorfisme. Karena P inverse homomorfisme dan bijektif, maka P inverse homomorfisme. Yang kedua yaitu G adalah abelian jika dan hanya jika G bar adalah abelian. Diketahui, mohon maaf ini ada salah ketik, diketahui G abelian akan dibuktikan G bar abelian. Ambil sebarang UV elemen G bar karena fungsi dari G memetakan ke G bar fungsi bijektif, P fungsi surjektif, maka terdapat AB elemen G sedemikian sehingga PA sama dengan U dan PB sama dengan V. Perhatikan bahwa UV sama dengan PA, PB sama dengan, kita bisa tulis P dalam kurung A kali B, atau kita juga bisa tulis P sama dengan P dalam kurung B kali A. Nah, kita juga bisa menulis sama dengan P, B, P, A. Nah, itu menghasilkan V kali U. Terbukti bahwa dari sini G bar adalah abelian. Selanjutnya, diketahui G bar abelian akan dibuktikan bahwa G abelian. Ambil sebarang A, B elemen G. Perhatikan bahwa PAB sama dengan PA, PB, dan bisa juga ditulis PB, PA sama dengan P dalam kurung A kali B. Karena P fungsi dari G memetakan ke G bar fungsi bijektif, maka P fungsi injektif. Karena P fungsi injektif, akibatnya AB sama dengan BA. Jadi terbukti bahwa G abelian. Selanjutnya yaitu masuk pada yang ketiga. G adalah siklik jika dan hanya jika G bar siklik. Diketahui G siklik, akibatnya A generator dari G untuk semua A elemen G. Karena PA elemen G bar, akibatnya himpunan PA subset G bar. Ambil sembarang B elemen G bar karena P surjektif, maka terdapat X elemen G sedemikian sehingga Px sama dengan B. Perhatikan bahwa X sama dengan A pangkat N untuk semua N elemen Z, elemen bilangan bulat. Oleh karena itu, B sama dengan Px sama dengan PA kali pangkat N sama dengan PA himpunan PA dipangkatkan N. Himpunan PA pangkat N elemen himpunan PA. Jadi, G bar subset himpunan PA dan berakibat G bar juga sama dengan PA. Terbukti bahwa G bar adalah siklik. Nah, untuk arah selanjutnya yaitu diketahui G bar yaitu siklik. Akibatnya, himpunan PA sama dengan G bar untuk setiap PA elemen G bar. Diperoleh PA sama dengan B untuk suatu B elemen G bar. Karena P bijektif, akibatnya A sama dengan P inverse B elemen G. Diperoleh A subset G, ambil sembarang U elemen G, karena P bijektif maka U P inverse X untuk semua X elemen G bar sama dengan himpunan P A. Perhatikan bahwa X sama dengan PA pangkat M untuk semua M elemen Z elemen bilangan bulat. Kemudian karena
P homomorfisme diperoleh U P inverse X sama dengan P inverse P A pangkat M. Selanjutnya sama dengan P inverse dikali P A. Nah, itu semua dipangkatkan M. Sama dengan A kali M, pangkat M. Jadi, A pangkat M itu elemen dari himpunan A. Jadi, G subset himpunan A dan berakibat G sama dengan himpunan A. Terbukti bahwa G itu siklik. Selanjutnya yaitu akan membuktikan yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Jika K besar adalah subgrup dari G, maka PK sama dengan PK kecil, di mana K kecil elemen K besar adalah subgrup dari G bar. K besar subgrup dari G sehingga K besar tidak sama dengan himpunan kosong. Akibatnya PK tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, di sini yang pertama yaitu ambil sembarang X, Y elemen PK besar, maka ada AB elemen K besar sehingga X sama dengan PA dan Y sama dengan PB. A, B elemen K besar dan K besar subgrup dari G, maka hasil operasi A dan B dalam K elemen K besar. Akibatnya P hasil operasi dari A dan B dalam K elemen P K besar. Karena P homomorfisme, maka dapat dituliskan bahwa P hasil operasi A dan B dalam K sama dengan hasil operasi PA dan PB dalam G sama dengan hasil operasi X dan Y dalam G elemen PK besar. Jadi, untuk semua X, Y elemen PK itu hasil operasi dari X dan B dalam G elemen PK. Yang kedua itu ambil sembarang, ini salah ketik ya, ini AB. Yang kedua yaitu yang B, ambil sembarang X elemen P K besar. Maka ada A elemen K besar dengan X sama dengan PA. Karena P fungsi dari G memetakan ke G bar homomorfisme, maka berlaku PA inverse sama dengan PA inverse. Nah, untuk semua A elemen G, sehingga dapat kita tuliskan bahwa V inverse sama dengan PA inverse dan PA inverse elemen P K besar dengan A inverse elemen K besar. Jadi, untuk semua X elemen P K besar itu memetakan X inverse elemen P K besar. Jadi terbukti bahwa P K besar sama dengan P K kecil, di mana K kecil elemen K besar adalah subgrup dari G bar. Terima kasih untuk pemateri-pemateri yang sudah menjelaskan materinya. Nah, saya perwakilan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun ucapan ataupun salah pembacaan dari simbol-simbol matematika, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.